Shalom, Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Teranugerah pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli tahun 2020. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Satu malam ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dan kami sungguh merasakan perlindungan Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali boleh bangun dalam keadaan yang baik dan siap untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami sebagaimana yang Tuhan telah percayakan. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat boleh mendengarkannya sehingga beroleh berkat dan kekuatan daripadanya. Bersabarlah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini, saya ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca atau mendengarkan, tetapi yang juga melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kecil atau renungan pada hari ini, saya berikan tema gereja rumah. Sekali lagi saya ulangi, gereja rumah. Mungkin beberapa waktu belakangan ini, tepatnya setelah masa pandemi, kita mulai akrab dengan istilah gereja rumah atau home church. Kenapa? Karena masa pandemi sedikit banyak memberikan pengaruh atau mempengaruhi, dan banyak gereja yang pada bulan terakhir ini harus menghentikan ibadah offline atau ibadah tatap muka langsung di gereja, di gedung gereja, tetapi mereka melaksanakan ibadah-ibadah di rumah. Jadi mereka mendorong setiap jemaat rumah mereka masing-masing melaksanakan ibadah sebagaimana yang mereka lakukan pada hari Minggu seperti biasa. Itu sebabnya kita mulai akrab dengan istilah home church sejak saat itu. Walaupun beberapa minggu belakangan ini sudah juga banyak gereja yang melaksanakan ibadah offline atau kembali beribadah di gereja sebagaimana sebelum masa pandemi itu terjadi. Tetapi tanpa mempersoalkan itu, saya ingin mendalami tentang gereja rumah dalam renungan pada pagi hari ini. Tahukah kita saudara-saudara bahwa gereja rumah itu bukanlah pengalaman yang baru yang kita laksanakan pada masa ini saja. Jadi jangan kita berpikir bahwa ibadah di rumah itu adalah hal yang baru. Itu tidak demikian. Alkitab mencatat bahwa pada saat itu, orang-orang Kristen di awal-awal kekristenan, jemaat mula-mula, itu justru melaksanakan ibadah di rumah. Bahkan konon kabarnya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 200 tahun kemudian, atau masih sepanjang 200 tahun kurang lebih, orang-orang Kristen masih lebih banyak berada di rumah. Karena tidak seperti kita yang saat ini memiliki gedung gereja, dan cukup banyak Bapak Ibu sehingga kita bisa beribadah di gereja dalam arti di gedung. Saat itu keadaan tentu tidaklah demikian. Kalau kita melihat bagaimana surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus, menggambarkan bagaimana jemaat-jemaat di Asia Kecil, termasuk para sahabat-sahabatnya Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri, dan juga jemaat-jemaat yang lain itu masih melaksanakan ibadah di rumah. Kenapa? Memang tidak disebutkan dalam bagian ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana situasi gereja mula-mula dan juga seluruh jemaat di Asia Kecil, kita dapat melihat dan menangkap. Mungkin saja ada penganiayaan. Mungkin saja orang-orang Kristen dibenci. Mungkin karena bait Allah itu tidak ada, kan hanya ada di Yerusalem. Yang ada mungkin hanya rumah-rumah ibadat. Tapi itu pun tidak sebebas seperti yang kita pikirkan dan kita alami seperti pada saat itu. Itu sebanyak orang-orang Kristen pada saat itu tidak bisa beribadah.
di sebuah gedung yang mereka sebut sebagai gereja seperti kita pada saat ini. Tapi mereka tidak berputus asa. Bukan berarti kalau mereka tidak bisa beribadah di gedung atau di gereja, maka mereka tidak beribadah. Kita lihat bagaimana mereka dengan penuh semangat tetap masa ibadah walaupun hanya di rumah. Semuanya saat itu banyak gereja-gereja yang hadir di rumah-rumah keluarga, jemaat-jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil. Itulah yang sebenarnya juga sedang kita lakukan pada saat itu, walaupun dalam konteks yang berbeda. Kita mungkin bukan teraniaya, kita mungkin bukan karena tidak punya gereja atau tidak punya gedung untuk beribadah. Tapi karena ada pandemi COVID-19, suatu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat berpotensi untuk menular kalau di tengah-tengah kerumunan atau banyaknya orang yang saat itu ada berada di satu tempat. Sebabnya dengan penuh hikmat kita meniadakan ibadah di gereja secara tatap muka atau offline, dan kita mendorong jemaat-jemaat untuk beribadah di rumah dengan keluarga masing-masing. Ibadah di gedung-gedung gereja itu mungkin sempat tiada pada waktu lamanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah di gereja, munculnya gereja-gereja rumah itu begitu banyak sekali di tengah-tengah jemaat Tuhan. Intinya sebenarnya adalah bahwa bukan soal gedung atau tempat beribadahnya. Intinya adalah soal bagaimana hati dan pikiran kita itu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, dan kita menyembahnya, memuliakan namanya. Dan itu adalah inti dari ibadah itu sendiri. Bagaimana orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh mempersekutukan dirinya kepada Tuhan, menerima anugerah berkat-berkatnya, mendengarkan firman-Nya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Apa yang terkasih, itu artinya bahwa pengalaman gereja rumah seperti yang kita lihat pada saat ini, itu ternyata adalah pengalaman yang sangat alkitabiah. Lihat tadi kalimat ini. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Jemaat di rumah mereka. Itu artinya sebagaimana jemaat juga pada masa itu ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dan juga seperti situasi kita pada saat ini, bagi gereja-gereja yang masih melaksanakan ibadah di rumah. Pengalaman ini mungkin pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi jangan lupa pengalaman ini juga pengalaman yang Alkitab. Hal itu juga pernah terjadi di dalam masa-masa ketika Alkitab ini, ketika firman Tuhan disebarkan dan itu dicatat di dalam Alkitab. Tetapi tidak meruntuhkan iman dan percaya kita. Tidak meruntuhkan semangat kita. Sebagaimana mereka juga. Mereka tidak kehilangan asa dan harapan. Meskipun tidak beribadah di gereja, tapi mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Apa untungnya kemudian? Jadi pertanyaan. Apa untungnya kita berada di rumah? Kita bergereja atau beribadah di rumah? Ada banyak sekali. Gereja di rumah itu mengibaratkan sebuah keluarga. Coba kita lihat. Tuhan disapa sebagai Bapa. Dan setiap anggota-anggota keluarga di dalam rumah itu disapa sebagai saudara. Ada banyak sekali surat-surat Paulus yang menegaskan tentang hal itu. Yang menyebut orang-orang di dalam persekutuan di dalam rumah itu sebagai saudara. Dan Tuhan disebut sebagai Bapa atau orang tua. Ini sebuah jalinan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Kita bagaimana antara sesama saudara ada kasih. Tuhan disapa sebagai Bapa atau orang tua. Dan kita melihat banyak sekali keuntungan ketika kita berada di rumah. Kita bisa melihat bagaimana kedekatan itu terjalin di antara kita. Bagaimana orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan kepada orang-orang lain yang mungkin juga tinggal di rumah kita. Prinsip adalah gereja rumah adalah gereja yang juga membawa banyak hal-hal positif dalam kehidupan kita. Kita bisa lebih mengakrabkan diri dan menjalin sebuah persekutuan sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kiranya gereja rumah yang saat ini kita sedang alami dan lakukan di masa-masa pandemi sungguh-sungguh memberikan arti dan suasana yang baru, dan kita tetap dekat, kita tetap bersekutu kepada Tuhan, kita tidak kehilangan asa, kita tidak kehilangan harapan, tapi kita tetap sungguh-sungguh berada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan pahami, sehingga sungguh memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau telah
mengingatkan kami kembali Tuhan tentang pengalaman jemaat atau gereja rumah di masa ketika Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh jemaat mula-mula pada masa ketika Injil disebarkan, pada masa Alkitab ini ditulis. Itu juga Tuhan yang saat ini sedang kami alami dalam kehidupan kami terkait dengan pandemi COVID-19. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Baik itu gereja yang sudah melaksanakan ibadah di rumah, yang masih melaksanakan di rumah, maupun gereja yang sudah melaksanakan ibadah di gereja mereka masing-masing. Tuhan tolong kami Bapa, dan dimanapun kami berada dan beribadah, yang terutama adalah hati dan pikiran kami yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan keberadaan kami Tuhan pada dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan kemanapun kami akan pergi, bekerja, berusaha, ataupun belajar. Tuhan memberkati kami dan menjauhkan kami dari hal-hal buruk. Memberkati seluruh pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai. Dan juga memberkati saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati.